Salam, ya salam sejahtera saudara-saudariku penonton YouTube Makanan Rohani Sehat Channel. Berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya mau membagikan video apresiasi penghargaan kepada hamba-hamba Tuhan, ya, karena bertahun-tahun saya memperhatikan pelayanan para hamba Tuhan ini. Ya, saya perhatikan dan beberapa orang saya pernah mengalami berjumpa dengan mereka dan saya memperhatikan pengajaran mereka. Ya, jadi saya pikir saya akan buat video apresiasi ini untuk penghargaan bagi mereka. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan dengan luar biasa untuk melayani, ya, baik melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan, banyak sekali ya hamba-hamba Tuhan di Indonesia ini yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kali ini 5 orang ini karena mereka juga adalah hamba Tuhan yang populer, ya. Mereka diurapi Tuhan dan mereka populer dan bisa saudara-saudariku lihat juga di media-media sosial, ya, di media sosial bagaimana pelayanan mereka. Dan itu sebab saya sangat memberi apresiasi atau penghargaan kepada mereka dan terima kasih kepada Tuhan telah menghadirkan hamba-hambanya ini yang diurapi. Mereka ada 5 orang yang saya buat video ini karena memang itu yang saya dapatkan dan semoga ini memberkati, ya. Perhatikan apa yang mereka ucapkan, katakan, sampaikan. Saya yakin dan percaya semuanya itu adalah hikmat daripada Roh Kudus Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi banyak orang, bagi umat Tuhan dan mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa subscribe supaya kita semakin bersemangat dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam. Kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, sebetulnya kita berbicara tentang mujizat. Sejak kelahiran Tuhan Yesus sampai dia naik ke sorga, semua itu berbicara tentang mujizat. Ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, dia mengutus muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan satu pertanyaan. Guru, engkaukah orang yang selama ini kami tunggu? Tuhan Yesus tidak menjawab ya, tidak menjawab tidak dengan pertanyaan itu. Tetapi dia hanya berkata, sampaikan kepada Yohanes Pembaptis, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Orang kusta menjadi tahir. Orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Itu adalah pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang penuh dengan mujizat. Hari ini Tuhan Yesus ada di sorga, duduk di sebelah. Apa itu pikul salib? Kerinduan yang kuat untuk selalu mengabarkan Injil dalam segala keadaan situasi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi pikul salib bukan hanya asal menderita, asal gagal, asal susah, asal dibenci orang. Tetapi pikul salib adalah kerinduan yang kuat untuk selalu mengabarkan Injil. Apa itu salib? Karena salib adalah berita Injil. Bahwa di salib dosa manusia diampuni, di salib segala kutuk dibebaskan, di salib kuasa setan dihancurkan, di salib ada jaminan yang saya tidak bisa selesaikan. Kristus selesaikan buat kita karena kasih yang sempurna. Haleluya. Berarti waktu saya pikul salib, saya memiliki kerinduan. Tuhan, orang yang sedang menuju pada kebinasaan yang di neraka, kiranya dapat menerima berita Injil, berita salib, berita keselamatan. Oh, di bawah kolong. Beberapa minggu lalu waktu saya berkhotbah di salah satu satelit Mawar Sharon, setelah saya turun dari panggung, saya disambut oleh banyak orang yang minta didoakan. Karena ada waktu itu tidak ada ibadah berikutnya. Salah satu yang maju adalah seorang ibu dengan anaknya yang sudah cukup besar. Dan dia bawa paksa anak itu ke depan saya. Untung-untung dia nggak benci pendeta nanti kalau besar. Dia berkata, tolong doakan anak saya ini. Anak saya ini nakal sekali, anak bandel, bodoh, bandel. Saya lihat, lalu saya minta sama Pak Joni, saya minta sama beberapa orang yang ada di sana atau ada orang di sana, saya beritahu, tolong anaknya dibawa pergi dulu. Tak ada gunanya saya tumbang tangan ke anak itu kalau atapnya papa mamanya begitu.
Saya suruh anak itu diminggirin dulu, karena saya akan semprot orang tuanya. Saya beritahu, ibu diam. Dan sorry, saya harus kasar. Saya beritahu, ibu, selama ibu kutuki begitu, apapun berkat yang aku timpali dicuri oleh setan, oleh perkataan. Ubah perkataan Anda. Lihat, saya doakan ibunya, mamanya dulu. Ayo bilang sama saya, Tuhan Yesus terima kasih untuk anak yang manis. Dia liatin saya. Saya bilang, anak ini kan manis. Kira-kira begitu maksud saya. Waktu dia diciptakan, dulu sebelum dirusak oleh setan, anak ini kan manis. Ucapkan, ciptaan Tuhan itu baik. Kejadian pertama. Lalu Tuhan dia mulai ucapkan pengakuan itu. Agak ragu, tapi saya tuntun beliau. Tak lama sesudah itu, berak, rebah dalam kuasa Roh Kudus ibunya. Bagus, mamanya dulu. Mamanya suruh anaknya yang didoakan, mamanya yang rebah dulu. Lalu anaknya saya panggil, sini. Anaknya maju. Saya beritahu diam, Yesaya 43. Karena kamu berharga dan mulia di mataku. Dengan bahasa anak kecil yang dia bisa mengerti. Kamu tuh anak pintar. Kamu tuh cerdas. Kamu tuh pandai. Kamu tuh anak baik di dalam hatimu dan nurani yang baik. Belum saya selesai berbicara, berak, anaknya rebah. Anak itu rebah. Anaknya tadinya dipaksa maju. Ketika ibunya setelah rebah, anaknya maju sendiri, tidak perlu dipaksa. Lihat, saya beritahu, ketika pengakuan diubah, berubahlah kuasa di dalam diri anak itu. Dan ketika saya doakan anak itu rebah, setelah itu mereka berdua bangkit berdiri. Saya tahu perubahan telah terjadi. Bapak Ibu, saya mau beritahu kepada Anda, apa yang Anda akui dalam hidupmu, apa yang Anda hujani, apa yang Anda semproti dalam bisnismu, berkat atau kutuk, pilih sendiri di mulut Anda dan mulut saya. Percayalah firman, jangan fakta. Percayalah janji, jangan pakai emosi. Jangan lihat perasaan. Percayalah firman, yakinlah akan firman. Akui itu, dan Anda akan dipakai oleh Tuhan sampai ke... Oh, praise God, haleluya. Parkinson, gula darah, diabetes, praise God, haleluya. Mereka yang sudah mengalami gagal jantung, penyempitan pembuluh darah, praise God, haleluya. Asam urat, kolesterol, gangguan, bahkan mereka yang sedang ditenung, disantet oleh roh-roh guna-guna, kuasa kegelapan, praise God, haleluya. Oh, glory to God. Mereka yang mengalami kram-kram pada jari, lutut, mereka mengalami sakit pinggang, tulang belakang penyempitan, dan semua yang sedang melihat layar kaca ini dan ada masalah pada kesehatanmu, saya tidak tunggu lebih lama lagi, saudara-saudara sekalian, di tempat di mana saya berada, kuasa Tuhan, kesembuhan, roh kesembuhan sudah mengalir dengan luar biasa. Maka saat ini saya tidak berlama-lama, saya minta saudara yang sakit, semua saudara-saudara, taruh tangan Anda di layar kaca di mana siaran langsung sedang berlangsung. Doa ini akan bersifat untuk selama-lamanya. Ketika Anda memutar video siaran langsung ini, kapanpun juga, selama langit bumi masih ada, doa in Jesus name, maka semua yang menaruh tangannya di layar kaca saat saya menaikkan doa, semua Anda akan disembuhkan. Are you ready? Di segala situasi, sekalipun Anda mendengarkan ini di kesempatan pagi, siang, sore, malam, doa ini berkuasa menembus ruang dan waktu. Maka sekarang saudaraku, hai engkau yang sakit, angkatlah tanganmu dan sekarang taruhlah tanganmu di layar kaca ini. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Jesus, Jesus. Lihat kamera, rasakan kuasa Tuhan. Jesus. Heal. Semua penyakit sembuh. Semua kelemahan pergi. Semua gangguan-gangguan membuat tubuhmu lemah dipulihkan. Sekarang juga selesai. Setiap pemirsa yang menaruh tangannya di layar kaca, engkau disembuhkan. Kuasa kesembuhan. Ada yang bertanya sama saya, Februari itu apa toh Pak Daud? Awal Desember, Tuhan beritahu saya, kamu berdoa untuk Februari. Ada apa Tuhan? Engkau akan mengerti. Tapi perlu yang kau tahu, tahun 2022 tetap semua belajar normal.
Saya berdoa, Tuhan, apakah ada nanti banyak kematian? Apakah akan banyak wabah lagi? Dan Tuhan beritahu, untuk itulah engkau berdoa. Untuk Februari sampai Juli. Dan kalau engkau doa sungguh-sungguh, dan umatku berseru dalam namaku, aku menjawabnya. Untuk membebaskan dari yang jahat.